Pertumbuhan sesuatu kota pada hakikatnya adalah pencerminan dari perkembangan kehidupan ekonomi kota itu khususnya dan negara umumnya. Kehidupan ekonomi adalah hal yang tak terpisahkan dari dunia perbankan yang merupakan cornerstone dari perekonomian itu. Demikian, setelah pemerintah Orde Baru berusaha keras untuk menempatkan kembali kedudukan perekonomian negara pada proporsi yang sewajarnya, maka lambat laun stabilitas kehidupan masyarakat pun nampak nyata. Banyak bank-bank asing yang beroperasi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Perbankan. Hal ini hendaknya dijadikan cambuk bagi bank-bank dalam negeri untuk bekerja lebih giat, rapi, dan teratur agar tetap mampu bersaing. Berhasilnya diredakan laju inflasi oleh pemerintah dan sambil mempergunakan kesempatan yang diberikan dengan Undang-Undang Penanaman Modal Asing, maka Bank Dagang Negara telah mengadakan joint venture dengan perusahaan Amerika, MQ Asia Corporation, sehingga memungkinkan selesainya gedung baru bertingkat 11 yang terletak di Jalan Tamrin dengan menelan biaya penyelesaian kira-kira 1,2 miliar rupiah. Pada tanggal 30 Agustus 1969, Bank Dagang Negara menyelenggarakan upacara peresmian gedung barunya yang digunakan sebagai kantor BDN Pusat dan kantor BDN Cabang Tamrin. Upacara yang sederhana tetapi cukup mengesankan ini dihadiri oleh para pejabat lembaga-lembaga tertinggi negara, para menteri kabinet pembangunan, para wakil negara-negara sahabat, para nasabah, dan para relasi Bank Dagang Negara. Kedatangan Presiden dan Ibu Soeharto yang dijemput oleh Direktur Utama BDN, Omar Abdallah Dr. Andes Ekonomi, disambut dengan gembira oleh anggota Direksi BDN, Mulyoto Joyo Martono Dr. Andes Ekonomi, dan M. Widarsa Dipraja beserta para ibu. Kemudian Presiden dan Ibu Soeharto diiring menuju ke tempat diadakannya upacara. Acara diawali dengan pidato Direktur Utama BDN, Omar Abdallah Dr. Andes Ekonomi, yang antara lain menyatakan bahwa sejalan dengan proses pembangunan gedung ini, maka BDN pun telah mengadakan perombakan sikap, baik di bidang mental maupun di bidang manajemen. Hal ini sangat penting agar sendi-sendi yang telah dipelopori pemerintah dalam usahanya meletakkan dasar-dasar pelaksanaan repelita dapat diperkokoh. Sebagai pelaksana kebijaksanaan ekonomi dan moneter pemerintah, BDN mengajak dunia perbankan untuk memecahkan masalah-masalah yang menghambat pembangunan ekonomi kita. Dengan penempatan gedung baru ini, BDN melangkah ke arah potensi yang lebih tinggi, di mana efisiensi dan produktivitas yang luar biasa akan memperdengarkan nada yang terkuat. Dalam kata sambutannya, Gubernur Bank Sentral Dr. Andes Rades Prawiro pada pokoknya mengharapkan agar selaras dengan gedung baru yang megah dan representatif ini, mutu servis BDN tetap dipertinggi, sehingga terus memperoleh kemajuan-kemajuan dan kepercayaan masyarakat pun tetap terpelihara. Acara pidato diakhiri dengan amanat Presiden Soeharto, yang antara lain menandaskan bahwa penyelesaian gedung ini tanpa memberatkan anggaran belanja negara dan kredit dari pemerintah merupakan usaha-usaha positif BDN yang pantas dihargai. Pelaksanaan joint venture dengan MQ Asia Corporation ini
mencerminkan adanya kepercayaan kepada Bank Dagang Negara dan prospek perekonomian di masa depan. Dalam pelaksanaan repelita dewasa ini, perbankan umumnya, BDN khususnya, memegang peranan yang penting untuk memobilisir, menyalurkan dan mengawasi, serta mengarahkan pembelanjaan pembangunan 5 tahun. Hendaknya perbaikan-perbaikan dunia perbankan di bidang mental dan manajemen terus ditingkatkan, sehingga bank-bank dapat dianggap sebagai partner dalam pembangunan ekonomi bangsa kita. Upacara ditutup dengan pengguntingan pita pintu utama oleh Ibu Soeharto yang didampingi oleh Ibu Omar Abdallah. Dengan demikian, maka resmilah pemakaian gedung baru ini, dan dari gedung yang tingginya 56,5 meter ini, segala aktivitas BDN dikemudikan sebaik-baiknya. Diiring oleh Direktur Utama Omar Abdallah Dr. Andes Ekonomi dan para anggota direksi, Presiden beserta Ibu Soeharto dan para tamu lainnya dipersilahkan meninjau keadaan ruangan-ruangan gedung. Kepada Presiden, Direktur Utama BDN memberikan penjelasan-penjelasan tentang aktivitas, produktivitas, dan efisiensi BDN selama ini. Gerak maju dan mundurnya BDN sesuai dengan pasang surut dan pasang naiknya kehidupan politik negara kita digambarkan dengan jelas di papan-papan statistik yang dapat disaksikan oleh setiap tamu. Direksi Bank Dagang Negara menyadari sepenuhnya bahwa untuk survive di alam saingan dengan bank-bank internasional, serta dalam menjadikan diri sendiri sebagai pengandal dan pola modernisasi, BDN harus dapat mencapai norma-norma pemberian servis yang jauh melebihi servis yang dapat diberikan oleh bank-bank asing itu. Karena itu, BDN telah menugaskan suatu badan konsultan internasional untuk mengadakan cost analysis dan waste out guna mencapai peningkatan efisiensi dan produktivitas yang diharapkan. Selama tahun-tahun akhir ini, BDN telah berusaha untuk bermentalitas kemajuan yang oleh Presiden diformulir sebagai suatu sikap dan cara berpikir yang luas dan jauh, tetapi berdasarkan pada realitas dan pragmatisme, didukung oleh perhitungan-perhitungan yang objektif dan tepat. Setelah beristirahat dan beramah-tamah sejenak dengan para anggota direksi, Presiden dan Ibu Soeharto berkenan meminta diri dengan harapan semoga Bank Dagang Negara berhasil dalam menunaikan tugasnya demi tercapainya masyarakat Indonesia yang sejahtera lahir batin seperti yang kita idam-idamkan bersama.